Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi mengenai pusat laba dan pengukuran profitabilitas. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama yaitu saya sendiri, Anggita Sri Anturi. Kemudian ada Iva Nur Safitri, Maya Syarifah Amalia, Maulida Imansari, dan Guntur Prayoga. Pembahasan yang pertama akan dijelaskan oleh saya. Pembahasan materi mengenai pusat laba dan pengukuran profitabilitas, ada beberapa indikator. Yang pertama, pertimbangan umum pusat laba. Yang kedua, ada unit bisnis sebagai pusat laba. Yang ketiga, ada pengukuran profitabilitas. Nah, selanjutnya masuk ke dalam indikator yang pertama, yaitu pertimbangan umum pusat laba. Dalam pertimbangan umum terdapat organisasi fungsional dan divisionalisasi. Organisasi fungsional adalah organisasi di mana fungsi produksi atau pemasaran utama dilakukan oleh unit organisasi yang terpisah. Kemudian divisionalisasi adalah organisasi di mana setiap unit utama bertanggung jawab baik atas produksi maupun pemasaran. Selanjutnya ada pengertian pusat laba. Pusat laba adalah suatu pusat pertanggungjawaban yang di dalamnya pendapatan dan beban diukur secara moneter. Laba adalah selisih antara pendapatan dan beban dan juga merupakan indikator pengukur kinerja atau efisiensi sebuah perusahaan. Pusat laba juga memfokuskan pada pengelolaan unit-unit bisnis. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya adalah kondisi-kondisi dalam mendelegasikan tanggung jawab laba. Keputusan manajemen melibatkan usulan untuk meningkatkan beban dengan harapan bahwa hal itu akan menghasilkan peningkatan yang lebih besar dalam pendapatan penjualannya. Keputusan semacam ini disebut sebagai pertimbangan biaya atau pendapatan atau expense or revenue trade-off. Dalam mendelegasikan pendekatan trade-off ini, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu pertama, manajer harus memiliki akses ke informasi relevan yang dibutuhkan dalam membuat keputusan serupa. Jadi, akses tersebut harus serupa dengan apa yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan tersebut. Yang kedua, harus ada semacam cara untuk mengukur efektivitasnya suatu trade-off yang dibuat oleh manajer. Dalam membuat pusat laba, langkah utama yang perlu dilakukan yaitu membentuk titik terendah dalam organisasi tersebut di mana kedua kondisi tersebut itu sudah dipenuhi. Selanjutnya adalah manfaat dari adanya pusat laba. Suatu perusahaan yang menjadikan unit organisasinya sebagai unit pusat laba dapat memberikan berbagai manfaat, yaitu pertama, kualitas dari keputusan dapat meningkat karena keputusan tersebut dibuat oleh para manajer yang paling dekat dengan titik keputusan. Kedua, kecepatan dari pengambilan keputusan operasional dapat meningkat karena tidak perlu mendapat persetujuan terlebih dahulu dari kantor pusat. Manfaat yang ketiga yaitu manajemen kantor pusat laba. Pusat bebas dari pengambilan keputusan harian sehingga dapat berkonsentrasi pada hal-hal yang lebih luas. Manfaat yang keempat, manajer yang tunduk pada hanya sedikit batasan korporat lebih bebas untuk menggunakan imajinasi dan inisiatifnya. Manfaat yang kelima,
Karena pusat-pusat laba serupa dengan perusahaan yang independen, maka pusat laba memberikan tempat pelatihan yang sempurna bagi manajemen umum. Para manajer mendapatkan pengalaman dalam mengelola seluruh area fungsional, dan manajemen yang lebih tinggi mendapatkan kesempatan untuk mengevaluasi potensi pekerjaan yang tingkatnya lebih tinggi lagi. Manfaat yang keenam yaitu kesadaran laba atau profit consciousness dapat ditingkatkan karena para manajer yang bertanggung jawab atas laba akan selalu mencari cara untuk meningkatkan laba tersebut. Selanjutnya, manfaat yang ketujuh yaitu pusat laba memberikan informasi yang siap pakai bagi manajemen puncak atau top manajemen mengenai profitabilitas dari komponen-komponen individual perusahaan. Dan manfaat terakhir yaitu karena keluaran atau output yang dihasilkan telah siap pakai, maka pusat laba sangat responsif terhadap tekanan untuk meningkatkan kinerja kompetitifnya. Ada satu hal yang penting dalam penggunaan pendekatan pusat laba ini, yaitu di mana fokus pada margin laba, maka memicu para manajer untuk memperkenalkan produk baru, dan fokus pada laba bersih memacu para manajer untuk menghasilkan keuntungan yang maksimum dari produk yang sekarang. Ya, saya Masyarifah Amalia akan melanjutkan presentasi dari IFA. Kesulitan setelah adanya pusat laba. Yang pertama itu adalah manajemen kantor pusat kehilangan kendali mengenai keputusan yang telah didelegasikan. Yang kedua itu unit-unit organisasi yang telah bekerja sama sebagai unit fungsional akan saling berkompetisi satu sama lainnya. Yang ketiga itu divisionalisasi dapat mengakibatkan biaya tambahan karena tak adanya tambahan manajer, pegawai, dan pembukaan yang dibutuhkan, dan mungkin mengakibatkan duplikasi tugas di setiap pusat laba. Yang keempat itu mungkin ada terlalu banyak tekanan atas profitabilitas jangka pendek yang mengorbankan profitabilitas jangka panjang. Selanjutnya adalah unit bisnis sebagai pusat laba. Para manajer ini tuh berperan untuk mempengaruhi pendapatan dan beban sedemikian rupa sehingga dapat dianggap mereka ini tuh bertanggung jawab terhadap laba bersih. Manajer ini bertanggung jawab dan mempunyai kebijakan serta kendali terhadap kebijakan-kebijakan seperti kebijakan terhadap pengembangan produk, proses produksi, dan pemasaran, sehingga sehingga hal-hal ini tuh dapat mempengaruhi pendapatan dan beban yang berakibat terhadap laba bersih perusahaan. Selanjutnya, batas atas wewenang unit bisnis. Jika suatu perusahaan dibagi menjadi unit-unit yang sepenuhnya independen, maka perusahaan tersebut akan kehilangan manfaat dari sinergi dan ukuran yang ada. Lebih jauh lagi, jika semua wewenang yang diberikan oleh dewan direksi kepada CEO ini tuh didelegasikan kembali kepada manajer unit bisnis, maka manajer senior itu melepaskan tanggung jawab sendiri. Yang kedua ada batasan dari unit-unit bisnis. Salah satu masalah utama ketika suatu unit bisnis harus berurusan dengan unit bisnis lainnya sangatlah berguna untuk memikirkan pengelolaan suatu pusat laba. Dalam hal pengendalian atas 3 keputusan. Yang pertama itu adalah keputusan produk, yang kedua adalah keputusan pemasaran, dan yang ketiga adalah keputusan perolehan. Jika seorang manajer unit bisnis mengendalikan aktivitas tersebut, biasanya tidak akan ada kesulitan dalam melaksanakan tanggung jawab laba dan mengukur kinerja. Yang ketiga ada batasan dari manajemen korporat. Batasan yang dikenakan oleh manajer korporat dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah batasan yang timbul dari pertimbangan-pertimbangan strategis. Yang kedua, batasan yang timbul karena keberagaman. Yang ketiga itu batasan yang timbul dari nilai ekonomi sentralisasi.
selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulida Imansari NIM 063 akan melanjutkan presentasi dari penyaji sebelumnya. Nah, sebelumnya sudah dibahas unit bisnis sebagai pusat laba. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pusat laba selain unit bisnis. Pusat laba lainnya yaitu terdiri dari dua, yaitu unit-unit fungsional dan organisasi lainnya. Yang pertama ada unit fungsional. Perusahaan-perusahaan multibisnis biasanya terbagi ke dalam unit-unit bisnis, di mana setiap unit diperlakukan sebagai unit penghasil laba yang independen. Jadi, perusahaan multibisnis yang memiliki banyak anak perusahaan seperti misalkan MNC Group ataupun Alibaba Group, itu setiap anak perusahaannya diperlakukan sebagai pusat laba. Termasuk juga di dalam unit bisnis itu ada subunit seperti yang dicontohkan dalam buku, ada pemasaran, manufaktur, kemudian unit pendukung dan pelayanan. Untuk pemasaran, aktivitas pemasaran dapat dijadikan sebagai pusat laba dengan membebankan biaya dari produk yang terjual. Harga transfer ini memberikan informasi yang relevan bagi manajer pemasaran dalam membuat trade-off pendapatan atau pengeluaran yang optimal, dan praktik standar untuk mengukur manajer pusat laba berdasarkan profitabilitasnya akan memberikan evaluasi terhadap trade-off yang dibuat. Nah, untuk pemasaran ini seringkali terjadi ketika pemasaran dilakukan di wilayah geografis yang berbeda. Nah, sebagai contoh, untuk pemasaran bensin di Jawa dan di Papua akan berbeda. Harga bensin di Jawa akan lebih murah daripada dengan harga bensin yang ada di Papua, karena keduanya memiliki kondisi geografis yang berbeda seperti itu. Kemudian yang kedua ada manufaktur. Beberapa perusahaan membuat pusat laba untuk unit semacam ini. Jika dirancang dengan baik, sistem tersebut dapat menciptakan insentif yang sama dengan yang didapat dari penjualan ke konsumen luar. Yang terakhir, contoh dari buku, yaitu unit pendukung dan pelayanan. Ketika unit jasa dikelola sebagai pusat laba, para manajernya termotivasi untuk mengendalikan biaya supaya para konsumen tidak lari. Sementara manajer unit penerima termotivasi untuk membuat keputusan mengenai apakah jasa yang diterima sesuai dengan harganya. Nah, untuk unit pendukung dan pelayanan ini sudah dicontohkan dalam buku Govinda Rajan halaman 298 yang di bagian bawah. Contoh, untuk mengurangi biaya, Singapore Airlines membuat pusat laba seperti Singapore Airlines Engineering Company dan Singapore Airport Terminal Services yang memiliki 3 pusat laba di dalamnya, yaitu jasa airport, catering, dan keamanan. Unit-unit tersebut dirancang sedemikian rupa sehingga Singapore Airlines dapat memperoleh jasa yang sama dengan yang ditawarkan oleh pihak luar. Nah, jadi Singapore Airlines ini membuat unit bisnis yang pastinya bermanfaat untuk menunjang bisnis utamanya, yaitu di bidang penerbangan. Nah, pasti setelah diperhitungkan menggunakan jasa sendiri itu akan lebih hemat daripada menggunakan jasa dari pihak luar, seperti itu. Yang terakhir, pusat laba lainnya adalah organisasi lain. Nah, suatu perusahaan dengan operasi cabang yang bertanggung jawab atas pemasaran produk perusahaan di wilayah geografis tertentu seringkali menjadi pusat laba secara alamiah, atau contoh sederhananya adalah kantor cabang. Seperti itu. Slide selanjutnya ada pengukuran profitabilitas. Nah, untuk mengevaluasi suatu pusat laba, ada 2 jenis pengukuran profitabilitas yang digunakan. Yang pertama ada ukuran kinerja manajemen dan ukuran kinerja ekonomis. Ukuran kinerja manajemen ini berfokus pada bagaimana hasil kerja manajemen. Nah, untuk ukuran kinerja manajemen, biasanya pengukuran ini digunakan untuk perencanaan, koordinasi, dan pengendalian kegiatan sehari-hari dari pusat laba. Selain itu, ukuran kinerja manajemen ini juga sebagai alat motivasi bagi manajer, karena biasanya apabila laporan kinerja manajer itu baik, biasanya manajer terkait akan mendapatkan insentif dari perusahaan. Nah,
Yang kedua ada ukuran kinerja ekonomis. Ukuran kinerja ekonomis ini berfokus pada bagaimana kinerja pusat laba sebagai suatu entitas ekonomi. Jadi ini berpusat bagaimana suatu perusahaan itu menghasilkan laba. Nah, yang dimaksud objek di sini adalah perusahaannya. Kalau untuk ukuran kinerja manajemen tadi, objeknya adalah manajemen, seperti itu. Nah, kedua laporan ini berbeda. Sebagai contoh, pada suatu toko cabang, laporan kinerja manajemen ini menunjukkan hasil yang baik, namun laporan kinerja ekonomisnya tidak baik. Dalam artian manajemen ini mempunyai kinerja yang baik, tapi walaupun manajer sudah bekerja dengan baik, masih saja toko cabang itu tidak mampu menghasilkan laba dari yang ditargetkan, seperti itu. Nah, setelah diteliti kembali, ternyata hal ini dikarenakan kondisi persaingan dan ekonomi yang tidak menguntungkan. Nah, misalnya saja saat ini sedang terjadi pandemi COVID-19. Oleh karena itu, setiap usaha ini menjadi tidak lancar, termasuk usaha toko cabang tersebut. Slide selanjutnya. Kinerja ekonomi suatu pusat laba selalu diukur dari laba bersih, yaitu pendapatan yang tersisa setelah seluruh biaya. Atau dengan kata lain, laba ini pendapatan dikurangi dengan biaya, termasuk porsi yang pantas untuk overhead korporat dialokasikan ke pusat laba. Jadi biaya overhead ini juga dimasukkan untuk mengurangi dari pendapatan. Untuk kinerja manajer pusat laba atau kinerja manajer pusat laba dapat dievaluasi berdasarkan 5 ukuran profitabilitas. Yang pertama ada margin kontribusi, kemudian ada laba langsung, laba yang dapat dikendalikan, laba sebelum pajak, dan yang terakhir ada laba bersih. Saya akan melanjutkan subbab tentang jenis-jenis ukuran kerja, yaitu materi yang selanjutnya mengenai kinerja pusat laba dapat dievaluasi berdasarkan 5 ukuran profitabilitas. 1. Margin kontribusi menunjukkan rentang antara pendapatan dan beban variabel. Margin kontribusi menjadi pengukur kinerja karena pendapatan dan beban tetap atau fixed expense berada di luar kendali manajemen tersebut, sehingga para manajemen harus memusatkan perhatian untuk memaksimalkan margin kontribusi. Lalu yang kedua ada laba langsung. Laba langsung mencerminkan kontribusi pusat laba terhadap overhead umum dan laba perusahaan. Kelemahan dari pengukuran laba langsung adalah bahwa tidak memasukkan unsur manfaat motivasi dari Lalu yang ketiga ada laba yang dapat dikendalikan. Untuk mengendalikan laba dapat melalui pengeluaran biaya yang dapat dikendalikan. Kekurangan utama adalah karena ukuran tersebut tidak memasuki beban kantor pusat yang tidak dapat dikendalikan. Yang keempat ada laba sebelum pajak. Lalu yang kelima ada laba bersih. Yang selanjutnya adalah mengenai pendapatan. Setiap pusat laba harus menentukan nilai yang sesuai atas ada pertimbangan manajemen. Analisis varians merupakan hal yang penting dalam mengevaluasi kinerja manajemen. Untuk meminimalkan varian ini diperlukan unsur penilaian. Salah satu cara membuat penilaian ini dengan mengeliminasi pos yang tidak memiliki pengaruh dengan sedemikian
supaya varian itu tidak berkembang. Sekian presentasi dari kelompok kami, jika ada salah-salah